Pertanyaan pertama munculnya adalah, what did you choose your proposed course and institution? Ini sebenarnya saya udah lama juga nggak baca jawaban saya. Jadi kenapa dulu ditanyanya kenapa teman-teman milih course ini dan institusi ini gitu. Nah, saya langsung jawab nih, ada 4 poin. Nah, karena dia terbatas sekali karakternya, jadi sebisa mungkin kalau teman-teman bisa nulis angka, tulis aja angka, kalau bisa dipendek-pendekin, coba dipendek-pendekin, itu saya sampai ngurangin spasinya tuh. Jadi dari A titik my country langsung nggak ada spasi biar hemat karakter. Jadi langsung saya jawab waktu itu ada gap nih di Indonesia, karena kebetulan saya bekerja di Kementerian Kesehatan, saya bilang Indonesia butuh lebih banyak public health. Saya ada Master Public Health di University of Melbourne, saya merasa butuh lebih banyak orang yang mengerti tentang public health, terutama di bidang medical device and pharmaceutical aspect gitu. Dan juga waktu itu kita masih proses pengen JKN-nya 100% coverage, waktu itu tahun 2019. Dan juga banyak perubahan-perubahan di policy seperti itu, dan bagaimana caranya direktorat bisa tetap update dan menggunakan policy-policy yang bisa menjawab tantangan-tantangan ke depannya. Dan saya jujur masih pengen berusaha terus bagaimana bisa menjadi inspiring young leader yang bisa motivasi orang lain, lebih banyak orang yang terlibat di policy making, akan lebih bagus gitu ke depannya negara ini, dan saya ingin mengembangkan knowledge saya di bidang public health ataupun global health, dan bisa membuat program-program ke depannya terkait policy juga yang lebih baik lagi. Nah, ini jawaban-jawaban saya bikin sebisa mungkin jujur sesuai dengan pekerjaan saya. Namun waktu itu saya sempat konsulnya, reviewnya ke istri saya. Istri bilang kelemahan orang Indonesia itu biasanya kita terlalu humble. Jadi sebenarnya kita punya banyak impian, tapi kita bingung gitu menggambarkannya seperti apa. Akhirnya saya coba seperti ini, dibantu waktu itu sama partner saya untuk menjelaskan, coba dinaikin gitu, bahwa ada gap di negara kita yang bisa nanti diisi dengan setelah lulus menjadi Master of Public Health. Nah, kenapa untuk Melbourne-nya sendiri, saya bikin poin-poin juga. Yang pertama karena memang dia yang tertua, salah satu yang tertua di Australia dengan kredibilitas yang bagus, dan punya high interest di bidang public health. Saya coba search waktu itu sespesifik mungkin, kalau mereka punya research di bidang waktu itu salah satu produk medical device-nya ada Freo 2 gitu, FRAO2. Dan juga dia punya alumni network yang luas dan juga excellent campus system including library facilities seperti itu. Jadi coba cari satu titik poin apa yang menjadi spesifik yang nanti teman-teman bisa menjadi nilai tambah ketika menjawab pertanyaan yang ini. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana propose tadi ini bisa contribute to your career. Jadi saya coba kaitin lagi nih, ketika saya udah pulang nanti menjadi Master of Public Health, apa yang saya dapat dan saya bisa menjadi apa gitu. Jadi bayangannya 5 tahun ke depan progres karirnya seperti apa. Jadi saya tulis, sekarang saya masih staff, mungkin ketika nanti saya lulus saya bisa jadi kepala seksi di bidang medical device evaluation, mungkin kemudian nanti menjadi impian goal akhirnya adalah menjadi direktur jenderal yang kemudian nanti walaupun sebenarnya dimanapun posisinya, tapi yang penting kontribusinya apa, saya pengen memimpin dan mendirect organization, buat strategi yang lebih baik untuk meningkatkan Indonesia awareness terkait public health and policy. Jadi teman-teman walaupun mungkin nanti pengen jadi konsultan, tapi sebisa mungkin ditulis konsultannya nanti apa, ngurusin apa, atau pengen punya bisnis sendiri, atau kemarin ada yang nanya kalau saya agriculture, pengen bikin farming di kampung saya bagaimana, ya udah dituliskan aja sebisa mungkin 5 tahun ke depan nanti mau seperti apa, apakah mau bikin sustainable atau ekologi, teknologi, seperti itu. Jadi ini sebenarnya sederhana, tapi teman-teman harus bikin spesifik. Nah, yang ketiga, cukup menarik juga, jadi ditanya, pernah nggak nih dulu ngelakuin sesuatu challenge yang teman-teman harus bikin suatu perubahan atau reformasi tertentu gitu. Nah, ini saya agak panjang jawabannya. Sebenarnya sederhana, yang saya lakukan cuma waktu itu mengubah presentasi dari awalnya 10 provinsi yang ikutan program dari Kemenkes. Ketika saya ikutan join, saya coba align dengan tim, apa sih yang mau kita sampaikan, regulasinya seperti apa, kemudian saya coba bikin dummy, katalog, kemudian saya jelaskan juga menggunakan stakeholder-stakeholder yang terkait, hasilnya jadi bagus gitu. Jadi dari 10 provinsi tadi jadi 30 provinsi yang ikutan, hanya dengan saya mengubah presentasi yang ada dan dibikin interaktif dan atraktif gitu. Cuman itu yang saya bikin sebenarnya, cuman kelihatan gitu. Jadi ada namanya metodenya STAR, STAR, jadi tulis dulu situation-nya apa, kemudian kayak T-nya task, action-nya apa, baru nanti result-nya apa. Jadi kelihatan perubahannya tadi. Jadi kalau bisa ada angkanya, bisa teman-teman tulisin angkanya apa. Dibikin satu cerita aja nggak apa-apa, nggak perlu sampai 2 atau 3 cerita teman-teman ngelakuin perubahan apa. Seperti itu. Yang keempat,
jelaskan 3 hal yang nanti teman-teman setelah lulus mau ngapain, dan kalau emang ada constraint-nya apa. Saya jelasin di sini, kalau nanti setelah saya pulang, saya mau bikin resource yang saya ada, saya bikin education system yang lebih baik, karena dari Kemenkes biasanya masih suka ke daerah-daerah untuk nanti menjelaskan penggunaan alkes atau penggunaan obat seperti itu, dan data manajemennya dibikin yang lebih accessible dan user friendly, which is sebenarnya udah mulai diterapkan sekarang di kantor karena semua mulai online, dan keterlibatan saya dengan organisasi-organisasi lain seperti saya sempat ikutan namanya Halo Apoteker Indonesia, kemudian IYPG Indonesia Young Pharmacist Group, Medication, dan mungkin nanti bersama PPI baik dunia, PPI Australia juga nanti akan bisa bekerja sama. Apa yang saya telah pelajari di Master of Public Health nanti bisa dikembangkan. Untuk constraint-nya sendiri, teman-teman mungkin tahu, mungkin kementerian ada namanya hierarki organisasi, tapi kemudian saya jelaskan lagi, tapi dengan adanya stakeholder management, kemudian skill saya bisa bekerja across boundaries, influencing skill, challenge ini bisa saya tackle gitu. Kemudian lagi ada proses limited resources, budget, waktu, segala macam. Ya, saya jelasin lagi solusinya, mungkin saya harus prioritize dulu nih programnya apa, dan terakhir ada different perspektif gitu, karena memang mungkin saya nanti lulusan Australia, nanti bawa perspektif dari Australia Master of Public Health seperti apa, ketika di Indonesia nanti akan berbeda. Nah, nanti solusinya apa juga disebutin di situ.